Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhi, peserta Latsar CPNS Putlabang KDOD Angkatan 15 tahun 2020 dari Universitas Pulau Warman. Pada sesi pembelajaran kita kali ini, kami mempelajari mengenai akuntabilitas. Di sini kami dijelaskan apa pengertian dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Misalnya, pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan, maka kita harus membuat perencanaan, prosesnya, sehingga laporan kerja yang harus kita laporkan kepada pimpinan kita. Aspek akuntabilitas terdiri dari 5 aspek. Pertama, akuntabilitas itu selalu mengenai suatu hubungan antara pimpinan serta anggota atau bawahan dari suatu organisasi. Yang kedua, akuntabilitas merupakan suatu hasil dari suatu kinerja kita. Sedangkan yang ketiga, aspeknya adalah akuntabilitas memerlukan suatu laporan dari apa yang telah kita lakukan. Untuk yang keempat, akuntabilitas akan menghasilkan suatu konsekuensi tentang apa yang telah kita lakukan dari kinerja yang telah kita laporkan kepada pimpinan kita. Sedangkan aspek akuntabilitas yang kelima adalah ia untuk memperbaiki kinerja kita. Dari melihat hasil laporan, kita akan dapat mengevaluasi, memantau apa yang telah kita lakukan, apakah sudah cukup baik atau tidak. Fungsi dari akuntabilitas itu sendiri, sebenarnya ia memiliki fungsi kontrol demokratis. Selanjutnya, mencegah tindakan korup karena dapat dinilai dari hasil laporan kinerja kita. Dan yang terakhir, fungsinya adalah untuk memperbaiki kinerja kita karena akan dinilai dari awal hingga akhir pelaporan bagaimana apakah efektif dan efisien tentang apa yang telah kita lakukan. Sedangkan fungsi akuntabilitas itu sendiri memiliki fungsi utama, yaitu diantaranya sebagai kontrol demokrasi dari segala apa yang sudah kita lakukan. Kemudian, dia juga untuk sebagai pencegahan terhadap korupsi, karena dari laporan kinerja kita akan melaporkan seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan, yang akan dievaluasi dan dimonitoring oleh pimpinan kita. Tujuan dan fungsi utama dari adanya akuntabilitas adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita dalam bekerja. Bagaimana dengan alat dan mekanisme dari akuntabilitas itu sendiri? Dalam menjalankan suatu proyek atau program, kita pertama-tama harus melakukan perencanaan yang strategis, yang tersusun dari awal hingga akhir. Bagaimana apa yang akan kita lakukan, perencanaannya, prosesnya, hingga hasil yang ingin kita dapatkan. Selain itu, dalam menjalankan proses, kita juga memerlukan suatu kontrak kinerja dengan pimpinan kita apabila terjadi suatu hambatan, masalah dalam proses kita menjalankan suatu proyek atau program di organisasi kita. Kontrak inilah yang menjadikan suatu aspek akuntabilitas pentingnya hubungan antara pimpinan dengan bawahannya. Sehingga di sini akan terjadi arahan perintah yang jelas tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita mengatasi masalah jika dalam perjalanannya kegiatan yang ingin kita lakukan itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, akuntabilitas hasilnya akan menghasilkan suatu laporan kinerja yang harus kita laporkan. Sehingga dari perencanaan itu akan tersusun, tergambar di dalam laporan. Dan di dalam laporan juga akan tergambar suatu gambaran jika kita mengalami masalah terhadap program yang kita lakukan, sehingga solusinya maupun
bagaimana cara kita mengatasinya juga akan tergambar dalam laporan tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi lebih mencerminkan keadaan nyata yang terjadi, tidak ada tindakan korupsi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kita dalam bekerja. Nilai akuntabilitas yang akan kita pelajari dalam sesi pembelajaran ini ada beberapa hal, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Pertama, harus ada kepemimpinan di dalamnya. Kepemimpinan itu maksudnya harus ada seseorang yang menjadi contoh atau leadership di dalam suatu unit kerja. Tentunya kepemimpinan itu harus memberikan contoh yang baik terhadap anak buahnya. Yang kedua, ada transparansi. Ketiga, ada integritas. Keempat, akuntabilitas harus mengandung tanggung jawab, baik tanggung jawab secara pribadi maupun tanggung jawab secara institusi. Akuntabilitas di dalam lingkungan kerja juga harus mengandung unsur keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Jadi sebenarnya apa sih goal kita mempelajari akuntabilitas tersebut? Jika saya pahami dari pembelajaran ini, sebenarnya tujuannya adalah membuat atau menjadikan PNS yang akuntabel. Jadi saat kita bekerja, kita mencerminkan suatu sikap diri, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam akuntabilitas itu tadi, yaitu seperti berintegrasi, bertanggung jawab, transparansi, memiliki sifat pemimpin, kemudian melakukan keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi dalam bekerja, artinya konsisten dengan apa yang telah dilakukannya selama ini, dan itu tercerminkan suatu sifat-sifat yang baik saja. Dalam bekerja sebenarnya banyak mungkin hambatan atau tantangan dalam kita bekerja. Karena tidak mungkin kan dalam bekerja kita mulus-mulus saja. Sebenarnya kesulitan kita dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel mungkin berasal bisa dari diri kita sendiri yang memang dari awal tidak akuntabel. Yang kedua, faktor lingkungan yang cukup besar mempengaruhi orang tersebut berubah dari akuntabel menjadi tidak akuntabel. Contohnya saja, kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Mungkin korupsi bisa terjadi karena dia melihat itu suatu hal yang wajar dilakukan di lingkungan kerjanya. Karena dia melihat teman saya melakukan hal tersebut juga, berarti saya juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak ada masalah jika melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang bisa merubah suatu sifat atau sikap yang awalnya pegawai tersebut akuntabel menjadi tidak akuntabel. Yang selanjutnya mungkin ya memang dari diri pegawai tersebut yang sudah memiliki etika yang tidak baik juga bisa. Jadi diharapkan kita dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kita memiliki atau memiliki dasar mempercayai bahwa di dalam diri kita sudah mengandung nilai-nilai akuntabel tersebut. Sehingga dalam menjalankan kerja kita, fungsi kita sebagai PNS, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga sebagai pemersatu bangsa, itu dapat berjalan dengan baik. Dari tindakan-tindakan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin berikut adalah konteks-konteks yang dapat menciptakan suatu lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Pertama, adanya tindakan korup itu sendiri yang berada di lingkungan kerja kita. Atau ada konflik kepentingan baik kita pribadi dengan institusi kita.
penyimpanan dan data, penggunaan data dan informasi pemerintahan. Jadi penyimpanan dan penggunaan data ini seharusnya kita simpan benar-benar, tapi karena kita tidak akuntabel, bisa saja kita membocorkan keluar tentang data-data yang kita miliki untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah penggunaan sumber daya milik negara harus benar-benar kita pisahkan dengan kepentingan kita pribadi. Misalnya kita tidak menggunakan barang-barang kita di kantor untuk keperluan kita pribadi di rumah. Mungkin demikian paparan yang ingin saya sampaikan mengenai akuntabilitas. Semoga kita dapat menjadi ASN yang akuntabel. Terima kasih.